Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan selamat siang juga kepada Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat Bapak Dian Andesta Bujuri MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang membahas tentang macam-macam wujud, sifat-sifat dan perubahan benda. Sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Arifana Febriana, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua Erliza sebagai penyaji pertama. Dan yang ketiga Muhammad Khairul Anam sebagai penyaji kedua. Dan yang terakhir Novia Nur Afifah sebagai penyaji ketiga. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Erliza. Kepada Erliza dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan materinya. Nah, materi yang pertama adalah pengertian zat dan wujudnya. Nah, zat adalah setiap bentuk yang membutuhkan ruang dan massa. Zat terdapat berbagai bentuk buatan, yaitu seperti logam, bahkan makhluk hidup sekalipun. Dan Albert Einstein menyatakan zat adalah bentuk lain dari energi. Zat dapat berubah jadi energi dan sebaliknya. Energi dapat berubah menjadi zat merupakan persamaan. Semua benda yang terdapat di sekitar kita merupakan zat atau materi. Misalnya, batu, air, atau balon yang berisi gas. Ketiga benda tersebut memiliki sifat yang sama. Nah, yang menempati ruang. Jadi, zat adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Menempati ruang berarti benda dapat ditempatkan ke dalam satu ruang dan wadah tertentu. Sedangkan massa benda dapat diukur dengan perkiraan atau dengan alat tertentu seperti neraca. Nah, yang selanjutnya itu ada macam-macam wujud zat. Yang pertama itu ada zat padat. Zat padat adalah yang susunannya partikelnya teratur, terus berdekatan, dan gaya tarik-menarik antara partikelnya pun sangat kuat. Dan gerak partikelnya juga tidak bebas. Sifat zatnya berbentuk tetap dan volumenya pun juga tetap mengikuti zat tersebut. Contoh zat padat yang ada di sekitar kita yaitu seperti batu, mempunyai ciri-ciri benda padat yaitu batu memiliki sesuatu partikel yang sangat rapat dan kuat sehingga tidak mudah ditempa dan berubah bentuk. Nah, yang kedua itu ada zat cair. Nah, yang pertama itu ada bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya seperti minyak goreng dalam botol berubah jika dituangkan ke dalam penggorengan. Nah, selanjutnya ada bentuk permukaan benda cair yang selalu tenang dan datar. Nah, bentuk permukaan benda cair yang tenang berada dengan bentuk benda cair yang bergejolak. Hal itu terlihat pada wadah yang tembus pandang. Nah, selanjutnya benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada aliran air atau dapat juga dilihat pergerakan air terjun yang mengalir deras dan jatuh melalui tebing yang curam. Selanjutnya, benda cair menekan segala arah. Air mempunyai tekanan. Semakin rendah tekanan air pada suatu tempat, maka semakin lambat alirannya. Pencairan air dari tempat lebih rendah tampak lebih jauh. Nah, karena itulah sebab tembok dapat bendungan disebut makin ke bawah makin tebal. Hal itu untuk menahan tekanan air yang makin besar di bagian bawah. Nah, selanjutnya ada benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Berbagai peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya yang ketiga itu ada zat gas. Nah, zat gas itu terbentuk dari kumpulan zat yang disebut molekul. Nah, sifat zat gas adalah, yang pertama itu adalah memiliki bentuk yang tidak tetap. Maksudnya, bentuk dari zat gas tergantung dari tempat atau wadah yang menampung zat gas. Jika zat gas dimasukkan ke dalam botol, maka zat gas akan membentuk balon tersebut. Bentuk dari zat gas tidak pernah tetap karena zat gas akan mengisi seluruh ruangan yang menjadi wadahnya. Selanjutnya ada menekankan ke segala arah.
Jadi, jika zat gas ditempatkan dalam sebuah ruang, zat gas akan memberikan tekanan ke segala arah untuk membentuk wadah tersebut. Misalnya, kita mengisi ban sepeda, ban motor dengan udara. Tekanan yang diberikan oleh udara pada ban akan merata ke segala arah, sehingga ban bisa menahan beban di semua bagian. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Khairul Anam. Kepada Muhammad Khairul Anam dipersilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membacakan materi kelompok ini. C. Pembentukan zat yang melingkupi perubahan fisika dan kimia. A. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang baru jenisnya. Contohnya seperti percampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. B. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan zat yang menghasilkan jenis dan sifat zat berbeda antara baru dari zat semula. Perubahan kimia dinamakan juga reaksi kimia atau reaksi. Contohnya perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Jika dibandingkan antara kayu dan arang, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Karena itu pembakaran bukanlah perubahan fisika, tetapi tergolong perubahan kimia. D. Sifat-sifat benda. A. Benda padat. Contoh sifat-sifat benda padat yaitu 1. Bentuknya padat. 2. Memiliki volume yang tetap. 3. Menempati ruang. 4. Bisa diubah dengan perlakuan tertentu. B. Benda cair. Contoh sifat-sifat benda cair yaitu bentuknya tidak tetap, menyesuaikan wadahnya. Benda gas. Berikut ini ada contoh-contoh benda gas yaitu 1. Terdapat di segala tempat. 2. Tidak memiliki massa. 3. Susunan partikel benda gas tidak teratur. 4. Gerak antar partikel bebas. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Novia Nur Afifah. Kepada Novia Nur Afifah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu E. Macam-macam perubahan wujud zat. Yang pertama, membeku. Kedua, mencair. Ketiga, menguap. Keempat, menyublim. Kelima, mengkristal. Dan yang keenam, mengembun. A. Membeku, yaitu suatu perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas, di mana dia melakukan pendinginan. Contohnya seperti peristiwa membeku di mana air yang dimasukkan ke dalam freezer kulkas. Selanjutnya B. Mencair, yaitu suatu perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat cair. Dalam hal ini diperlukan energi panas. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan suhu. Contohnya seperti air es yang berubah menjadi air dan lilin yang dipanaskan. C. Menguap, yaitu perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat gas dan diperlukan energi panas dalam perubahan wujud ini. Misalnya air yang direbus yang dibiarkan berlama-lama kemudian akan habis, dan begitu juga bensin yang dibiarkan terlalu lama di luar akan berubah menjadi gas yang kemudian akan hilang. Yang selanjutnya D. Mengembun, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud zat dari zat gas menjadi zat cair. Peristiwa ini juga memerlukan energi panas, contohnya seperti peristiwa kondensasi. Yang selanjutnya E. Menyublim. Menyublim yaitu suatu peristiwa perubahan wujud zat dari zat padat menjadi gas ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya F, yaitu mengkristal, yaitu suatu perubahan wujud zat dari zat padat menjadi gas. Salah satu contohnya yaitu
peristiwa perubahan uap menjadi salju. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.